Hai teman-teman, perkenalkan nama saya Henry M. Sibarani dengan NIM 4203111140. Di sini saya akan mencoba menjelaskan ataupun mempraktikkan penggunaan alat peraga dalam membantu siswa memahami materi logika matematika. Nah, nama alat peraga ini saya namakan dengan pipe logic karena bentuknya adalah seperti pipa yang akan membantu siswa untuk mempermudahkan mereka dalam hal memahami materi logika matematika. Seperti apa? Berikut video. Dan bahan yang digunakan untuk membuat alat peraga ini adalah yang pertama kardus, kemudian yang kedua gunting, kemudian yang ketiga 2 buah bola kecil, dan yang keempat adalah pisau cutter. Kita juga memerlukan lem sebagai perekat, dan yang terakhir adalah alat tulis seperti penggaris dan juga pulpen. Nah, dalam logika matematika sendiri itu kita mengenal 4 submateri penting. Yang pertama adalah konjungsi, kemudian yang kedua adalah disjungsi, kemudian yang ketiga adalah implikasi, dan yang terakhir adalah biimplikasi. Keempat submateri ini kita akan mencoba menggunakan alat peraga untuk memahaminya. Untuk konjungsi sendiri adalah pernyataan majemuk dengan kata hubung, dan disjungsi itu adalah pernyataan majemuk dengan kata hubung, atau implikasi adalah pernyataan majemuk dengan kata hubung jika maka, sehingga notasinya adalah jika P maka Q, disimbolkan dengan arah seperti tanda panah. Sementara yang terakhir adalah kita mengenal biimplikasi, yakni pernyataan majemuk dengan kata hubung jika dan hanya jika, sehingga dinotasikan dengan P jika hanya jika Q. Tandanya ataupun simbolnya itu dilambangkan dengan tanda panah, akan tetapi dia dua arah, ke kiri dan juga ke kanan, dan dibaca P jika dan hanya jika Q. Baik teman-teman, sebelumnya saya akan memperkenalkan alat peraga pipe logic. Nah, jadi pipe logic ini sendiri itu terdiri dari saluran-saluran yang mana salurannya akan tertuju ke bawah dan terdiri dari 6 sekat. Dan ini kita namakan sekat yang pertama, kemudian ini kita namakan sekat yang kedua, yang ini kita namakan sekat yang ketiga, dan yang ini sekat yang keempat, ini dia sekat yang kelima, dan yang terakhir adalah sekat keenam. Nah, jadi sekat-sekat yang ada pada pipe logic ini bisa dibuka dan juga ditutup dengan menggunakan penutup, sudah disediakan. Baik, kita akan membahas tentang materi yang pertama, submateri yang pertama, yakni tentang konjungsi. Nah, untuk konjungsi sendiri kita hanya perlu menggunakan sekat yang kedua dan juga sekat yang keempat. Artinya sekat yang ketiga dan juga yang pertama itu kita tutup. Oke, kita tutup sebentar. Nah, nanti dia hanya tersisa sekat yang kedua dan juga sekat yang keempat. Nah, untuk sekat yang kedua itu adalah nilai kebenaran untuk P. Sementara sekat yang keempat adalah nilai kebenaran untuk Q. Jika P bernilai benar, maka sekat yang kedua kita biarkan terbuka. Sementara jika P bernilai salah, maka untuk sekat yang kedua itu kita tutup. Begitu juga dengan Q. Jika Q bernilai benar, maka sekat yang keempat kita biarkan terbuka. Sementara jika Q bernilai salah, maka sekat yang keempat kita tutup. Baik, sebagai contoh, jika P bernilai benar dan Q bernilai salah, maka P konjungsi Q itu dapat kita tentukan dengan menggunakan pipe logic ini. Di sini kita sudah punya bola, dan yang akan kita salurkan dari atas. Jika nanti bolanya sampai ke bawah ataupun keluar dari pipe logic, maka nilai kebenarannya adalah benar, seperti itu. Nah, tadi contoh soalnya adalah P benar dan Q bernilai salah. Maka P kita biarkan terbuka ataupun sekat yang kedua kita biarkan terbuka, dan sekat yang keempat ataupun Q karena tadi bernilai salah maka kita tutup. Nah, di sini sekat yang keempat sudah ditutup. Kita akan mengalirkan bola dari atas. Jika bolanya tidak jatuh ke bawah, maka nilai kebenarannya adalah P dan Q salah. Seperti itu. Baik, kita coba. Nah, dia terhambat di sekat yang
keempat. Artinya dia bernilai salah. Maka jika P benar dan Q salah, P dan Q adalah salah. Itu untuk masalah konjungsi. Yang kedua adalah tentang disjungsi. Nah, untuk disjungsi ini sendiri, kita hanya memerlukan sekat yang pertama dan yang kedua, kemudian yang ketiga, dan juga yang keenam. Artinya untuk sekat yang keempat dan juga yang kelima itu kita tutup. Baik, untuk sekat yang pertama itu adalah nilai kebenaran untuk P. Sementara untuk sekat yang kedua itu adalah nilai kebenaran untuk Q. Oke, kita coba. Jika P bernilai benar dan juga Q bernilai benar, ketika kita jatuhi bola, nah, bola akan jatuh ke bawah. Artinya, jika P benar atau Q benar, maka P atau Q adalah bernilai benar. Itu adalah untuk masalah tentang konjungsi, disjungsi. Selanjutnya kita akan masuk ke submateri yang ketiga, yakni tentang implikasi. Nah, untuk implikasi sendiri kurang lebih sama dengan disjungsi. Kita menggunakan sekat yang pertama, kemudian yang kedua, kemudian sekat yang kelima, dan juga sekat yang ketiga. Artinya untuk sekat yang keempat dan juga sekat yang keenam, ini kita tutup. Nah, cuman bedanya implikasi dengan disjungsi, kita menggunakan P, nilai kebenaran P itu ditentukan oleh sekat yang pertama dan juga sekat yang kedua. Sementara nilai kebenaran Q itu ditentukan oleh sekat yang kelima. Nah, jika P bernilai benar, maka sekat yang kedua itu kita tutup. Sementara jika P bernilai salah, maka sekat yang pertama itu kita tutup. Dan sekat yang kedua terbuka. Nah, kemudian untuk Q, jika Q bernilai benar, maka sekat yang kelima kita biarkan saja terbuka. Sementara kalau dia bernilai salah, maka sekat yang kelima itu kita biarkan tertutup. Seperti itu. Baik, misalkan ada contoh. Jika P benar dan juga Q benar, maka nilai dari jika P maka Q adalah, tadi kan P-nya bernilai benar, artinya untuk sekat yang kedua ini kita tutup. Sementara Q bernilai benar, maka untuk sekat yang kelima kita biarkan terbuka. Nah, kita akan menjatuhkan bola dari atas lagi. Ternyata bola jatuh ke bawah, teman-teman. Artinya adalah jika P maka Q adalah bernilai benar. Itu dia untuk materi implikasi. Selanjutnya kita masuk ke submateri yang terakhir, yakni tentang biimplikasi. Nah, untuk biimplikasi sendiri, nilai kebenaran P itu dinyatakan oleh sekat yang pertama dan juga sekat yang kedua. Jika P benar, maka sekat yang kedua kita tutup. Sementara kalau P bernilai salah, sekat yang pertama yang kita tutup. Kemudian, untuk Q itu dinyatakan oleh sekat yang keenam dan juga sekat yang keempat. Kalau Q-nya bernilai salah, maka kedua-duanya kita tutup. Sementara kalau benar, artinya sebaliknya, kita biarkan terbuka. Nah, cuman ada aturan tambahan. Kalau dia keluar dari lubang ketiga dan juga keempat, kesimpulannya adalah salah. Sementara kalau dia keluar dari lubang pertama dan juga kedua, artinya kesimpulannya adalah benar. Seperti itu. Semisal ada contoh, P itu bernilai benar, sementara Q bernilai salah. Maka untuk lubang kedua ataupun sekat yang kedua itu kita tutup, dan juga untuk sekat yang keenam dan juga sekat keempat juga kita tutup, karena tadi merepresentasikan si Q yang salah. Seperti itu. Selanjutnya kita jatuhkan bola dari atas. Nah, dia jatuh dari lubang yang ketiga, maka kesimpulannya adalah salah. Artinya apa? P bernilai benar jika dan hanya jika Q salah adalah salah. Itulah dia cara penggunaan pipe logic dalam hal mempermudah siswa dalam memahami materi tentang logika matematika. Mungkin sekian video yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih sudah menonton. Semoga bermanfaat.